Malam itu, udara di sekitar hutan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tak berbulan, seolah seluruh cahaya disembunyikan di balik awan pekat. Di jalan kecil yang memisahkan dua desa, seorang penjual pakaian keliling bernama Pak Hasan mendorong gerobaknya pelan sambil mengatur napas. Gerobaknya sudah tua, kayunya mulai aus, dan rodanya sering macet. Tapi bagi Pak Hasan, gerobak ini adalah satu-satunya alatnya untuk mencari nafkah. Pakaian bekas dan baju-baju murah yang ia gantung di dalamnya berayun pelan setiap kali roda gerobak melewati batu kecil di tanah. Hari itu jualannya tidak seberapa. Hanya 3 potong baju yang laku. Tapi ia tetap bersyukur, walau hidupnya sedang menekan dari segala arah. Istrinya jatuh sakit cukup lama, anak bungsunya masih sekolah, dan utang dagangnya belum terbayar. Namun tekad Pak Hasan tidak pernah pudar. Yang penting terus usaha, Hasan. Selama kaki masih bisa jalan, gumamnya pelan sambil tersenyum getir. Rencananya, ia ingin pulang lewat jalan utama, tapi ternyata jalan itu ditutup warga karena ada pohon besar yang tumbang. Beberapa orang menyarankan jalur memutar yang lewat dekat hutan. Memang lebih gelap dan sepi, tapi jaraknya lebih dekat. Karena ia harus cepat sampai untuk membeli obat istrinya, ia memutuskan melewati jalur itu. Dalam hati ia berdoa supaya semuanya lancar. Namun baru beberapa menit berjalan, suasananya berubah. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang. Benar-benar hilang, seolah seluruh hewan malam sepakat untuk diam pada saat yang sama. Yang terdengar hanya derit roda gerobaknya dan suara napasnya sendiri. Pak Hasan berhenti sebentar, melihat ke kiri dan kanan. Hutan tampak lebih lebat dari biasanya, dan batang-batang pohonnya terlihat seperti bayangan makhluk tinggi yang mengawasinya. Saat ia melangkah lagi, ia mulai merasa tidak nyaman. Jalan setapak yang ia tahu seharusnya lurus, tiba-tiba terlihat seperti bercabang dua. Padahal ia yakin hanya ada satu jalur. Gerobaknya makin berat didorong, seperti ada yang menahan dari belakang. Peluh dingin muncul di keningnya. Hatinya mulai tidak enak, tapi langkahnya terlanjur masuk cukup jauh ke dalam jalur itu. Beberapa kali ia merasa ada sesuatu bergerak cepat di belakang semak-semak. Bayangan hitam melintas 1 detik lalu menghilang seolah tidak pernah ada. Kadang terdengar ranting patah, tapi ketika ia menoleh, tidak terlihat apapun. Ia membaca doa pelan-pelan untuk menenangkan diri, namun firasatnya justru semakin buruk. Tiba-tiba, di kejauhan, muncul cahaya kekuningan seperti lampu rumah. Padahal Pak Hasan hafal betul, tidak ada permukiman manusia di hutan ini. Cahaya itu bergoyang lembut, seperti lampu minyak tua yang tertiup angin. Walau tubuhnya ingin berbalik, entah mengapa kakinya justru berjalan mendekati cahaya itu. Gerobaknya pun ikut bergerak seperti ditarik perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hutan yang gelap itu akhirnya membuka jalan ke sebuah pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal. Dan saat Pak Hasan menyadarinya, bulu kuduknya berdiri dari ujung kepala sampai kaki. Semakin dekat ke arah cahaya itu, semakin jelas suara-suara aneh yang tadinya samar. Pak Hasan mendengar suara seperti orang membaca sesuatu. Mungkin ayat suci, tapi nadanya pelan dan dalam, terlalu datar untuk suara manusia biasa. Selain itu, ada suara langkah yang sangat halus, seperti banyak orang mengikuti dari belakang. Namun ketika ia berhenti, langkah itu pun berhenti. Ketika ia berjalan, langkah itu kembali terdengar. Ritmenya sama persis dengan gerakannya. Seolah ada yang mengikuti dari balik gelap. Begitu keluar dari kerimbunan pohon, Pak Hasan tertegun. Di depannya berdiri sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah kayu model Jawa lama, berjajar rapi, diterangi lampu-lampu minyak. Rumah-rumah itu terlihat sangat bersih dan terawat, jauh lebih bagus dari rumah-rumah warga desa biasa. Namun ada sesuatu yang tidak wajar, kampung itu tidak pernah ada di peta. Bahkan warga desa pun tidak pernah menyebutkan tempat seperti ini. Gerobaknya berhenti sendiri, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Pak Hasan menelan ludah, mencoba memahami apa yang ia lihat. Namun sebelum ia bisa memutuskan apapun, sebuah suara dari salah satu rumah memanggilnya. Suara seorang lelaki tua, lembut namun dalam, langsung memanggil namanya. Hasan, kemarilah. Kau terlihat letih. Jantung Pak Hasan langsung berdebar keras. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak ia kenal tahu namanya? Pintu rumah itu terbuka pelan, dan keluar seorang lelaki berjubah putih lusuh dengan wajah teduh. Matanya redup, tetapi sorotannya terasa sangat jauh, seolah bisa melihat lebih dalam dari sekadar tubuh manusia. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jangan takut, katanya pelan. Tempat ini tidak semua manusia bisa masuki.
Kau datang karena hatimu tidak banyak beban buruk, meski hidupmu sedang sulit. Pak Hasan tidak tahu harus percaya atau tidak. Nafasnya mulai tidak teratur, tangannya gemetar. Ia ingin berbalik, ingin kabur, tapi jalan yang tadi ia lewati kini hilang, ditelan gelap. Hanya ada kampung ini di depan matanya. Angin berhembus pelan, menyingkap bayangan di rumah-rumah lainnya. Pintu-pintu mulai terbuka satu persatu. Dari baliknya muncul sosok-sosok tinggi, pendek, besar, kecil, seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Wajah sebagian dari mereka tampak kabur, sebagian terlalu gelap, sebagian lagi memiliki bentuk yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Tapi mereka semua menatap Pak Hasan. Dan senyap itu tiba-tiba terasa seperti mengunci seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa ia bukan berada di kampung manusia. Ia telah masuk ke pemukiman jin muslim. Sebagian lagi memiliki postur yang terlalu tinggi dengan tangan panjang menjuntai, dan sebagian lain bermata redup seperti bola kaca. Pak Hasan bergidik, tapi lelaki berjubah putih itu melanjutkan, "Kau datang ke tempat ini karena dituntun. Bukan oleh kami, tapi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ada urusan yang sedang membelit hidupmu." Pak Hasan terdiam. Dadanya terasa berat. "Istri saya, anak-anak saya, hidup saya, memang sedang berat, Pak," katanya pelan, hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri. Lelaki itu mengangguk perlahan. "Kami tahu. Kami melihat manusia yang hatinya hancur tapi tetap bersih, tidak banyak. Kau salah satunya. Karena itu kau bisa menembus batas tempat ini. Ada yang ingin menolongmu, tapi kau harus berani mendengarkan apa yang akan kami tunjukkan." Sebelum Pak Hasan bisa bertanya maksudnya, lampu-lampu minyak di seluruh kampung bergetar bersamaan, lalu padam. Semuanya. Seketika kampung itu tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada sinar lampu, hanya gelap pekat yang menelan semua bentuk. Suara Pak Hasan tercekat ketika ia mendengar gerobaknya bergerak sendiri di belakangnya. Rodanya berdecit perlahan seperti diseret seseorang. Kemudian, dari arah rumah-rumah itu terdengar suara banyak orang mengaji. Namun yang membuat tubuh Pak Hasan membeku adalah, suara itu tidak berasal dari mulut para jin yang berdiri di sekelilingnya. Suara itu muncul dari dalam tanah. Dari bawah lantai rumah. Dari balik pepohonan. Dari tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat saluran suara. Seperti ada ribuan suara membaca doa secara bersamaan namun tidak satupun yang terdengar seperti manusia. Gerobaknya berhenti bergerak, lalu dari dalamnya terdengar bunyi kain-kain jualan bergeser. Padahal Pak Hasan tidak menyentuhnya. Ia merasa punggungnya didorong angin dingin. Tumitnya seperti dipijak sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian lampu minyak satu persatu menyala kembali. Namun kali ini cahaya yang keluar tidak kuning hangat, melainkan kebiruan. Cahaya itu memantul di wajah para jin, membuat bentuk wajah mereka terlihat lebih jelas, dan justru lebih tidak wajar. Beberapa memiliki garis wajah yang terlalu simetris, beberapa tampak terlalu panjang, beberapa tampak tidak memiliki hidung namun tetap bernafas. Lelaki berjubah putih itu berdiri tegak. "Hasan, apapun yang kau lihat setelah ini, jangan berteriak. Jangan lari. Kau harus kuat jika ingin kembali ke rumahmu dengan selamat." Pak Hasan menelan ludah. "Apa yang akan saya lihat?" Pria itu menundukkan kepalanya. "Kebenaran tentang apa yang menghalangi rezekimu. Dan siapa yang mengirimkannya." Seketika tanah di depan mereka bergetar halus. Udara menjadi sangat dingin dan melengket seperti kabut. Para jin lain mengambil jarak, membentuk lingkaran besar. Pak Hasan ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari tengah lingkaran, sesosok bayangan hitam merayap keluar, tinggi, kurus, dan bergerak seperti asap, berusaha membentuk tubuh. Setiap kali bayangan itu bergerak, terdengar suara tarikan panjang, seolah-olah sedang membawa rantai tak terlihat. Pak Hasan langsung pucat. Laki-laki berjubah putih itu berbisik, "Itu bukan dari golongan kami. Itu yang mengikat jalan hidupmu tanpa kau sadari." Pak Hasan hanya bisa berdiri gemetar, merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam ketakutan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan malam itu, ia sadar satu hal. Ujian hidupnya bukan hanya berasal dari dunia manusia. Bayangan hitam itu terus bergerak naik, merayap seperti kabut yang dipaksa mengambil wujud. Bentuknya tinggi, jauh lebih tinggi daripada para jin lain yang mengelilingi Pak Hasan. Tubuhnya kurus,
Tidak memiliki wajah yang jelas, hanya dua cekungan gelap seperti mata yang kosong, seolah lubang yang langsung menuju kehampaan. Setiap kali bayangan itu bergerak, terdengar suara serat, perlahan, panjang, seperti rantai yang sangat tua ditarik dari bawah tanah. Pak Hasan merinding sampai ke tulang. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa menyakitkan. Ia ingin menutup mata, tapi rasa takutnya justru membuatnya tidak bisa mengedip. Kakinya menempel ke tanah seperti di semen. Gerobaknya di belakang berbunyi pelan, kain-kain jualannya bergoyang seolah ikut bereaksi terhadap kehadiran makhluk itu. Lelaki berjubah putih berdiri di sampingnya, namun kali ini ekspresinya berubah lebih serius. Hasan, yang kau lihat ini bukan jin baik. Ia dari golongan yang memakan keputusasaan manusia. Sudah lama ia menempel pada hidupmu. Pak Hasan menggeleng cepat, suaranya gemetar. Saya tidak pernah mengganggu siapapun, Pak. Saya cuma jualan, cuma cari nafkah, kenapa makhluk seperti ini ikut saya? Lelaki itu menatap lurus ke arah bayangan tersebut. Ada manusia yang memanggilnya. Dan ia menempel pada manusia lain agar jalan hidupmu tertutup. Kau menjadi sasaran karena kau lemah secara duniawi, dan hatimu sedang rapuh karena ujian hidup. Pak Hasan terkejut. Manusia? Ada orang yang sengaja ingin saya susah? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangan sedikit, dan para jin lain di sekeliling mereka mundur lebih jauh, membentuk lingkaran yang lebih besar. Angin tiba-tiba berembus dari berbagai arah, membuat lampu minyak bergoyang dan bayangan makhluk hitam itu memanjang ke tanah seperti akar-akar yang mencari makan. Dari tubuh makhluk hitam itu muncul suara. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, tapi semacam erangan rendah yang bergaung di dalam kepala, bukan di telinga. Suara itu seperti memanggil sesuatu yang tidak pernah ingin didengar oleh telinga manusia. Dan Pak Hasan langsung merasa sesak, seperti dadanya dipukul dari dalam. Lelaki berjubah putih itu berbisik cepat, suaranya seperti hembusan angin namun tegas. Hasan, kuatkan hatimu. Makhluk itu hidup dari rasa takutmu. Jangan beri ia apa yang ia mau. Pak Hasan mencoba menarik napas panjang tapi gagal. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mendengar suaranya sendiri seperti tenggelam dalam air. Dari bayangan itu, muncul tangan panjang, lebih panjang dari tangan manusia manapun, yang meraih ke arahnya. Jari-jarinya kurus, sendinya menonjol, kukunya panjang runcing seperti potongan tulang. Saat tangan itu mendekat, Pak Hasan bisa mencium bau busuk yang sangat menusuk, gabungan antara bangkai yang membusuk, air rawa yang menggenang bertahun-tahun, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari itu. Bau yang membuat perutnya mual dan tenggorokannya panas. Sosok berjubah putih itu akhirnya bergerak. Ia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya redup keluar dari telapak tangannya seperti garis tipis yang melingkari Pak Hasan. Sesaat, bayangan hitam itu berhenti merayap. Suaranya berubah menjadi geraman, lebih keras dan lebih marah. Makhluk ini tidak suka terhalang, ujar lelaki itu masih dengan nada tenang namun tegas. Tapi kau harus melihat siapa yang mengirimnya. Tiba-tiba tanah di bawah bayangan itu merekas sedikit, seperti permukaan lumpur yang diaduk dari dalam. Lalu muncul bentuk lain, wujud manusia samar, seperti siluet yang digambar oleh asap. Pak Hasan memicingkan mata, mencoba mengenali. Semakin lama, wujud itu semakin jelas. Bukan makhluk halus, bukan sosok asing, tapi seseorang yang ia kenal. Pak Hasan langsung tersentak keras, napasnya tersedak. Itu. Astagfirullah, itu tetangga saya. Pria berjubah putih itu mengangguk. Dialah yang memanggil makhluk ini. Dialah yang ingin daganganmu gagal. Dialah yang ingin mata pencaharianmu terhambat agar dia bisa mengambil pelangganmu. Pak Hasan gemetar hebat. Orang yang dimaksud adalah tetangga yang sering terlihat baik, ramah, bahkan sering menyapa seolah peduli. Tapi ternyata, lelaki berjubah putih itu melanjutkan, Hasan, sesungguhnya, terkadang musuh manusia bukanlah makhluk seperti kita, melainkan manusia itu sendiri. Pak Hasan tidak kuat. Lututnya hampir jatuh. Ia merasa seluruh hidupnya hancur dalam 1 detik. Tetapi, kenapa dia? Saya tidak pernah menyakiti dia, tidak pernah iri, tidak pernah rebutan. Angin dingin kembali berhembus. Suara bayangan hitam itu semakin keras, seperti ribuan suara yang berteriak bersamaan tanpa kata-kata. Para jin lain mulai menunduk, seolah mereka pun tidak nyaman dengan kehadiran makhluk itu.
Lelaki berjubah putih mendekat ke Pak Hasan. Karena kau berusaha jujur. Dan orang seperti itu tidak suka melihat orang jujur bertahan. Pak Hasan menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang nyaris pecah. Di dalam hatinya ada campuran marah, sakit hati, dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia baru benar-benar menyadari bahwa ujian yang selama ini ia alami bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk. Ada yang sengaja merusak hidupnya. Sosok makhluk hitam itu kembali geram, tangan panjangnya berusaha menembus garis cahaya yang dibuat lelaki berjubah putih. Ketika ujung jarinya menyentuh cahaya itu, terdengar suara mendesis keras seperti logam panas yang dicelupkan ke air. Makhluk itu mundur sedikit, tapi tidak menyerah. Ia semakin marah. "Hasan," kata lelaki berjubah putih itu pelan namun dalam, "malam ini kau tidak hanya melihat musuhmu. Kau akan dipisahkan darinya. Tapi proses ini tidak akan menyenangkan." Pak Hasan menatapnya dengan wajah pucat. "Apa? Apa yang akan terjadi pada saya?" Pria itu menatap lurus ke matanya. "Anda akan melihat bentuk sebenarnya dari tes Anda." Dan sebelum Pak Hasan sempat bertanya lebih jauh, bayangan hitam itu melompat maju, menubruk cahaya pelindung dan menitikkan suara yang membuat seluruh kampung jin bergetar. Malam itu, Pak Hasan benar-benar mulai memasuki bagian paling gelap dalam hidupnya. Pak Hasan terbangun dengan tubuh yang masih lemas, tetapi pikirannya mulai jernih. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berusaha memahami di mana ia berada. Atap bambu di atasnya terlihat rapi, tapi terasa asing. Udara di dalam ruangan itu lebih sejuk dari malam hutan sebelumnya. Ada bau wangi samar seperti kayu cendana bercampur aroma tanah basah. Butuh beberapa saat sebelum ia ingat apa yang terjadi. Hutan gelap, suara langkah yang mengikuti, bayangan besar, dan seorang pria berjubah putih yang menyelamatkannya. Ia mencoba bangkit pelan-pelan dan menyadari gerobaknya berada di sudut ruangan. Rodanya masih berlumpur, namun dagangannya tampak rapi, bahkan lebih rapi daripada sebelum ia berjalan masuk ke hutan. Beberapa lipatan pakaian yang biasanya berantakan karena perjalanan jauh, kini tersusun seperti baru dibereskan. Hatinya berdebar melihat itu, antara kagum dan takut. Pintu bambu bergeser perlahan, dan sosok lelaki berjubah putih yang tadi menolongnya masuk sambil tersenyum tipis. Wajahnya teduh, matanya lembut, tapi sorotnya mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti kedalaman yang tidak dimiliki manusia biasa. Pria itu duduk di depan Pak Hasan, mengangguk hormat, dan suaranya terdengar sangat pelan namun jelas di telinga. "Alhamdulillah, engkau sudah sadar. Istirahatlah dulu. Di tempat kami, tamu harus diperlakukan dengan baik." Pak Hasan menelan ludah, mencoba bersikap sopan walaupun kepalanya penuh pertanyaan. "Terima kasih, Pak. Tapi, ini di mana, ya? Saya seperti, bukan di desa yang biasa saya lewati." Pria berjubah putih itu tersenyum lagi. Senyuman yang anehnya membuat hati terasa lebih tenang meski suasananya tetap misterius. "Tempat ini tidak semua manusia bisa melihatnya. Kau datang karena Allah mengizinkanmu masuk." Kata-kata itu membuat tengkuk Pak Hasan merinding. Ia memegang lututnya erat-erat, berusaha memahami maksudnya. "Maaf kalau saya lancang, tapi apa maksudnya tidak semua manusia bisa melihat? Apakah ini bukan desa manusia?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu berkata perlahan, "Kami sama sepertimu. Kami juga diciptakan untuk beribadah. Tapi kami bukan dari ras manusia. Kau berada di tempat umatku, tempat jin muslim yang memilih untuk hidup jauh dari cobaan dunia." Udara terasa berhenti sejenak. Jantung Pak Hasan berdebar kencang di dadanya, tetapi ia juga merasa aneh, seolah kata-kata itu masuk akal. Sikap penduduk desa yang bergerak terlalu tenang, cahaya lentera yang tak seperti api biasa, jalan yang berubah bentuk, semuanya terasa masuk dalam teka-teki itu. Yang paling membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa diancam. Justru, hawa tempat itu terasa damai, meski tetap membuat bulu kuduk berdiri. Pria itu melanjutkan, "Nama saya Jamal. Saya salah satu penjaga jalan masuk desa. Semalam, ada sesuatu yang mengikutimu dan berusaha memanfaatkan kelemahanmu. Karena itu aku membawamu kemari." Pak Hasan teringat bayangan besar yang muncul di belakangnya, saat ia sudah hampir pingsan. "Apa itu yang memburu saya?" Jamal mengangguk pelan. "Itu bukan dari golongan kami. Itu jin liar yang hidup hanya untuk menyesatkan manusia. Ia mencium kelemahanmu, kelelahan, putus asa, dan takut. Pada kondisi begitu,
manusia mudah sekali menjadi mangsanya. Pak Hasan memejamkan mata sejenak. Ia menyadari perjalanannya akhir-akhir ini terasa berat. Perdagangan sering sepi, uang tak cukup, istrinya sakit, anaknya butuh biaya sekolah. Belum lagi utang-utang kecil yang menumpuk. Beberapa malam terakhir, ia sering menangis dalam sujud, memohon jalan keluar. Mungkin memang benar, keputusasanya menarik makhluk itu. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Lalu, kenapa saya dibantu? Padahal saya cuma orang kecil, penjual keliling." Jamal menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat seluruh isi hatinya. Allah menolong siapa saja yang Dia kehendaki, lewat jalan yang tidak pernah kita duga. Kau bersabar walaupun berat. Kau jujur dalam berdagang. Pak Hasan mengikuti langkah Jamal menyusuri jalan desa yang anehnya tampak lebih terang dari semalam. Cahaya bulan memantul lembut pada dinding-dinding rumah kayu yang memiliki ukiran halus, seperti motif kuno yang pernah ia lihat dalam masjid tua di kampungnya. Namun suasana desa itu tidak bisa disamakan dengan desa manusia. Setiap sudutnya mengandung ketenangan yang dalam, tetapi juga menyimpan getaran yang membuat jantung berdebar lebih cepat. Udara terasa lebih segar, tetapi setiap hembusan angin membawa bisikan halus yang sulit dibedakan apakah itu bunyi daun atau suara lain. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup lantunan zikir yang ritmenya berbeda dari zikir manusia. Lebih panjang, lebih bergelombang, dan terasa seperti menggema langsung dari dalam tanah dan langit. Jamal berjalan pelan agar Pak Hasan bisa mengikutinya. Warga desa yang mereka lewati, sosok-sosok yang menyerupai manusia namun jelas bukan manusia, mengangguk sopan, sebagian memandang Pak Hasan dengan rasa ingin tahu. Tidak ada tatapan jahat, tapi jelas mereka menilai siapa tamu yang masuk ke dunia mereka. Pak Hasan mencoba membalas dengan senyum kikuk, meski kakinya gemetaran. Setiap sosok yang menoleh memiliki ciri aneh, mata terlalu jernih, langkah terlalu ringan, atau kulit sedikit berpendar seperti terkena cahaya dari dalam tubuh. Ia menunduk sering-sering agar tidak menatap terlalu lama. Akhirnya mereka sampai di pelataran sebuah bangunan yang lebih besar. Atapnya tinggi, disangga tiang kayu hitam yang tampak kuat meski tidak berkilap seperti kayu biasa. Di depan pintunya, lentera-lentera gantung bersinar dengan cahaya biru lembut. Bau wangi kayu cendana semakin kuat, bercampur aroma kemenyan putih yang menenangkan. Jamal berhenti dan berbalik ke arah Pak Hasan. Ini tempat para tetua bermusyawarah. Mereka sudah menunggu. Pak Hasan menelan ludah. Apa? Apa saya harus bicara banyak? Atau saya hanya mendengarkan? Jamal tersenyum tipis. Bicaralah seperlunya. Hati-hati dengan ucapanmu. Tapi jangan takut. Mereka ingin membantumu. Dengan langkah perlahan, Jamal membuka pintu. Suara kayu menggesek lembut, dan hawa hangat menyambut mereka. Ruangan itu diterangi cahaya keemasan dari semacam lampu minyak, tapi sifat cahayanya agak berbeda. Terang tapi lembut, tidak menyilaukan. Lantai kayunya bersih tanpa debu, seolah tidak pernah disentuh dunia luar. Di dalam, duduklah 5 sosok berjubah putih. Wajah mereka berbeda-beda, sebagian berwajah muda, sebagian tampak seperti lelaki tua dengan janggut putih panjang, tetapi tubuh mereka tegak dan kokoh. Mereka tidak memancarkan rasa mengancam, namun kewibawaannya membuat Pak Hasan otomatis menunduk hormat. Salah satu dari mereka, yang berjanggut paling tebal, mengangguk pelan. Suaranya dalam, lembut, namun bergema seperti berasal dari 2 suara sekaligus. "Assalamualaikum, Hasan." Pak Hasan hampir tersentak. Ia tidak menyangka para jin itu tahu namanya. "Waalaikumsalam," jawabnya pelan. Sang tetua melanjutkan, "Kami telah mendengar apa yang terjadi padamu. Jamal telah menceritakan semuanya kepada kami. Kamu telah melalui ujian yang berat, dan kami tahu itu tidak mudah." Pak Hasan menunduk lebih dalam. "Benar, Pak. Saya hanya manusia biasa. Hidup saya belakangan ini sulit sekali. Dagangan sepi, keluarga butuh banyak hal, dan saya sering merasa tidak berdaya." Tetua lain, yang lebih muda namun sorot matanya tajam seperti bisa menembus pikiran, menimpali dengan suara halus, "Putus asa itu wajar. Tapi kau tidak pernah berhenti berdoa. Kau tidak menyerah pada kejujuran. Kau tidak menyalahkan Tuhan atas kesulitanmu. Sifat itu membuatmu terlihat dari dunia kami." Pak Hasan mengangkat kepala sedikit, matanya berkaca-kaca. "Saya hanya berusaha, Pak. Hidup memang berat, tapi saya takut kalau saya berhenti berdoa,
Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ruangan itu sunyi sejenak. Hanya suara lampu minyak yang terdengar. Kemudian tetua pertama berkata, "Ketahuilah, Hasan. Bukan kebetulan engkau tersesat ke hutan itu. Ada makhluk lain yang sudah lama mengintaimu. Ia memanfaatkan kelemahanmu, ingin membuatmu kehilangan iman, bahkan ingin membawamu ke tempat gelap yang tidak bisa kau bayangkan." Pak Hasan teringat bayangan besar yang mengikuti langkahnya. Tubuhnya langsung merinding. Tetua itu melanjutkan, "Jika Jamal tidak menemukannya tepat waktu, mungkin nasibmu akan jauh lebih buruk. Kau datang ke pemukiman kami karena Allah mengizinkanmu. Kami akan membantumu, tapi ada hal yang harus kau ketahui." Semua tetua lainnya menunduk seolah menyetujui. Pak Hasan mengangguk cemas. "Apa itu, Pak? Tolong beritahu saya." Tetua dengan suara paling muda berkata, "Bantuan dari rakyat kami seharusnya tidak membuatmu bergantung pada kami. Kau harus tetap berjuang dengan kekuatanmu sendiri sebagai manusia. Kami hanya bisa membuka jalan, bukan meringankan bebanmu." Tetua lain melanjutkan, "Dan ada satu lagi. Setelah malam ini, engkau tidak boleh kembali ke tempat ini, kecuali jika kami yang memanggilmu. Dunia kami dan dunia manusia tidak seharusnya terlalu dekat." Mata Pak Hasan berkedip cepat. "Baik, saya mengerti. Apapun aturannya, saya terima." Tetua pertama bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya hampir tidak bersuara. Ia menatap Pak Hasan dengan mata yang lembut, namun memancarkan kekuatan besar. "Kami akan memulihkan kekuatanmu. Kami juga akan membersihkan jejak makhluk yang mengikutimu. Setelah itu, perjalanan hidupmu akan berubah. Tapi ingat ini baik-baik." Dia mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit, suaranya semakin dalam. "Jangan sekalipun merasa dirimu sendirian. Kesulitanmu bukan hukuman. Kadang Allah menyembunyikan pertolongan di tempat yang tidak pernah manusia bayangkan, bahkan di tengah pemukiman jin." Pada detik itu, dada Pak Hasan terasa hangat, seperti ada sesuatu yang menenangkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa takutnya melemah, berganti dengan perasaan syukur yang menyesakkan dada. Tetua itu menutup kalimatnya dengan sangat pelan. "Malam ini kami akan menolongmu, Hasan. Tapi perjalananmu belum selesai." Pak Hasan duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh 5 tetua desa jin muslim. Hawa hangat mulai memenuhi ruangan, seakan udara menjadi lebih tebal namun tetap mudah dihirup. Cahaya dari lampu minyak tampak bergetar lembut, bukan karena angin, melainkan seperti mengikuti ritme napas para tetua yang mulai melantunkan doa. Jamal berdiri di samping Pak Hasan, berjaga. Tatapannya tetap tenang, namun tubuhnya lebih siaga dibanding sebelumnya. Seolah ia tahu sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tidak boleh diabaikan walaupun berada di lingkungan mereka sendiri. Tetua yang berjanggut panjang mengangkat tangannya sedikit, lalu suaranya bergema perlahan. "Hasan, tutup matamu. Tarik napas perlahan. Fokuskan hatimu hanya pada Allah." Pak Hasan menurut. Ia memejamkan mata. Perlahan napasnya menenangkan diri, walaupun tubuhnya masih diselimuti gentar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia bisa merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak, entah itu rasa takut, atau sesuatu yang dibawa makhluk gelap yang menguntitnya sebelum ia diselamatkan. Lantunan doa mulai menggema. Suaranya aneh, merdu, dalam, tapi seakan berasal dari 2 dunia sekaligus. Ayat-ayat yang dibacakan terasa menembus tulang, membuat tubuh Pak Hasan merinding seketika. Rumah kayu itu pun bergetar sangat pelan, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa ritual ini bukan ritual biasa. Saat doa semakin kuat, dari sudut ruangan terdengar suara lirih, seperti bisikan panjang yang memanjang menjadi dengungan menakutkan. Pak Hasan membuka mata spontan, namun Jamal menepuk pundaknya pelan, memberi isyarat agar ia tetap fokus. Tetua muda berbicara di sela zikir. "Itu jejaknya, makhluk yang mengikutimu belum sepenuhnya putus. Ia masih mencoba bertahan." Pak Hasan menelan ludah, tubuhnya bergetar. Suara itu makin kuat, berubah menjadi seperti rintihan panjang yang tercekik. Angin dingin tiba-tiba melintas tepat di belakang lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tetua berjanggut panjang melanjutkan doa, kali ini lebih keras dan lebih tegas. Udara di ruangan berubah menjadi panas. Cahaya lampu-lampu memanjang seperti ditarik ke tengah ruangan. Kemudian semuanya terjadi dalam sekejap. Di balik Pak Hasan,
Tepat di sudut ruangan, muncul kabut hitam pekat yang berputar cepat. Kabut itu menggumpal dan membentuk sosok besar dengan mata merah kecil yang menyala seperti bara. Tubuhnya tidak jelas bentuknya, seperti asap yang berputar namun memiliki wajah samar dengan mulut menganga lebar. Pak Hasan memekik pendek, jantungnya serasa meloncat dari dada. Jamal segera maju, berdiri di antara Pak Hasan dan makhluk itu. Cahaya putih tipis menyelimuti tubuh Jamal, membuat sosoknya tampak lebih tinggi dan lebih tegas. Tetua muda berkata keras, "Itu dia." Ia mencoba menuntut haknya. Tetua lain menimpali, "Ia tidak punya hak apapun." Hasan tidak pernah meminta apapun darinya. Ia hanya memanfaatkan kesedihan seorang manusia. Kabut itu berteriak, suara yang bukan suara manusia, menyakitkan telinga dan membuat kayu-kayu di dinding bergemertak. Sosok itu maju sedikit, tapi setiap langkahnya seperti terbakar oleh lantunan ayat yang lebih keras dari para tetua. Pak Hasan tidak tahan melihatnya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa bersalah, tapi ia juga takut. Makhluk itu menunjukkan wajah yang seperti menderita, namun sekaligus marah besar. Seolah ia tidak rela kehilangan sesuatu yang hampir ia dapatkan. Orang tua berjanggut panjang itu berkata dengan lantang, "Hasan, katakan ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tanpa berpikir, Pak Hasan mengucapkannya dengan suara pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kalimat itu keluar, makhluk hitam itu menjerit panjang. Tubuhnya seperti ditarik mundur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kabutnya terkoyak, matanya meredup, dan bayangannya terpecah seperti abu yang tertiup angin. Hanya dalam beberapa detik, ia lenyap. Tidak tertinggal apapun, bahkan tidak ada bau atau sisa energi gelapnya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Pak Hasan terduduk, tubuhnya lemas seolah seluruh tenaganya mengalir keluar bersamaan dengan hilangnya makhluk itu. Jamal memeganginya agar tidak terjatuh. Tetua berjanggut panjang mendekat dan berkata pelan namun tegas, "Itu adalah makhluk yang memanfaatkan kelemahan manusia. Ia mengisi hatimu dengan putus asa agar kau mudah dipengaruhi. Kini, semua jejaknya sudah hilang. Ia tidak akan bisa mengikutimu lagi." Pak Hasan terisak pelan. "Kenapa saya yang kena, Pak? Saya cuma orang kecil, tidak punya apa-apa." Tetua itu tersenyum lembut. "Justru karena engkau orang kecil yang bersabar, maka engkau dilindungi. Dunia ini punya aturan. Kebaikan tidak pernah hilang meski kecil, dan kesabaranmu menjadi cahaya yang membuat kami bisa melihatmu." Tetua-tetua lain mengangguk. Tetua muda berkata, "Pertolongan langit datang dengan cara yang manusia tidak selalu mengerti. Malam ini engkau diselamatkan bukan karena kekuatanmu, tetapi karena ketulusan hatimu." Pak Hasan menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Beban yang selama ini menindih seakan runtuh satu persatu. Beberapa menit berlalu hingga ruangan kembali tenang. Tetua pertama kemudian berdiri dan memegang bahu Pak Hasan. "Hasan, dengarkan baik-baik. Setelah malam ini, jalan hidupmu akan berubah. 2 hari lagi, kau akan bertemu seseorang yang akan membuka kembali jalan rezekimu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan kesabaranmu." Jamal menambahkan dengan suara lembut, "Dan jangan pernah kembali mencari jalan menuju hutan ini. Jika engkau dipanggil, kami yang akan memanggilmu." Pak Hasan mengangguk. Tidak ada alasan baginya untuk kembali. Ia sangat bersyukur bisa keluar hidup-hidup dari dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Para tetua kemudian mengangkat tangan untuk doa terakhir. Angin lembut berhembus, ruangan menjadi tenang sepenuhnya. Dalam sekejap, suasana misterius tadi hilang, diganti ketentraman yang sulit digambarkan. Ketika Pak Hasan membuka mata, ia sudah berada di tepi hutan, persis di dekat jalan setapak tempat ia pingsan malam sebelumnya. Gerobaknya ada di sampingnya, rapi seperti baru dibereskan. Matahari hampir terbit, dan suara ayam dari desa terdengar samar. Tidak ada desa jin. Tidak ada pintu kayu. Tidak ada lentera biru. Namun ada satu hal yang tidak hilang. Bayangan samar Jamal yang berdiri jauh di antara pepohonan, tersenyum tipis sebelum perlahan memudar bersama kabut pagi. Pak Hasan memejamkan mata, menahan tangis syukur. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan itulah kisah nyata tentang bagaimana seorang penjual pakaian keliling bernama Pak Hasan, tersesat tanpa sengaja hingga masuk ke pemukiman jin muslim, dan justru mendapatkan pertolongan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa hidup yang berat bukan berarti hidup kita ditinggalkan. Kadang, di saat paling gelap, Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga, bahkan dari makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia. Selama kita tetap jujur, tetap berusaha, dan tetap menggantungkan hati padanya, maka kita tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai hari ini, Pak Hasan tidak pernah kembali ke hutan itu. Ia tidak berani, dan ia tidak ingin. Tapi ia selalu percaya bahwa Jamal dan para tetua jin muslim itu masih mengawasinya dari jauh, memastikan ia tetap berada di jalan yang benar. Jika teman-teman menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita horor misteri lainnya yang tidak kalah menegangkan, dan penuh hikmah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.